Shalom House of Prayer, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita hari ini, minggu ini bicara mengenai dosa Bapak Ibu. Wah dosa, dosa kenapa mesti dibahas? Dosa ya dosa aja gitu. Dosa ya udah jangan dilakukan. Kalau dilakukan bertobat, minta ampun sama Tuhan. Gitu ya, dosa kan sesimpel itu Bapak Ibu ya. Benar ya, sesimpel itu. Tapi saya yakin dan percaya hari ini ada sesuatu yang berbeda. Yang Tuhan mau kasih ke dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Sesuatu yang berbeda yang sangat aplikatif supaya kehidupan Bapak Ibu semua berubah menjadi lebih baik. Amin. Jangan jatuh ke dalam dosa. Dosa ini ibarat kayak buah Bapak Ibu. Kayak buah itu seperti buah Bapak Ibu. Kelihatannya itu buahnya itu baik. Tapi busuk di dalam. Dosa-dosa itu seperti itu. Kita semua ini dosa itu banyak yang tidak terlihat Bapak Ibu. Tidak terlihat seakan-akan dosa itu tidak ada dalam kehidupan kita. Tapi dosa itu merusak Bapak Ibu. Merusak kehidupan kita. Pak Santo juga sampaikan pada pertemuan kemarin yang mengenai second coming. Dosa itu juga akan membuat kita tidak terangkat pada saat pengangkatan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa grand design-nya Allah menciptakan manusia adalah dari kekekalan sampai kekekalan. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia itu terusir dari Taman Eden dan mengusahakan tanahnya sendiri gitu ya kira-kira ya. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Jadi keselamatan itu, kehidupan kekal itu muncul lagi. Jadi grand design-nya dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi Bapak Ibu hari ini mau kita bahas mengenai dosa. Dosa ini agak unik. Uniknya itu dosa itu paradigmanya kita itu sering salah. Pemahaman dosa itu sering banyak yang salah. Contohnya, dosa itu sesuatu yang dilakukan itu dibilang dosa kalau merugikan orang lain. Kalau tidak merugikan orang lain, dosa apa enggak? Pertanyaannya saya tambahin, kalau saya nonton film porno, dosa enggak? Merugikan orang lain enggak? Enggak. Kalau saya merokok, merugikan orang lain enggak? Mungkin ya kalau asapnya kedengaran, tapi kan lebih merugikan diri sendiri begitu ya. Tapi itu dosa enggak? Dosa. Jadi dosa itu enggak selalu harus merugikan orang lain. Merugikan diri sendiri juga bisa dosa. Dosa juga kadang-kadang kita berpikiran paradigma dosa adalah kalau kita menyakiti fisik orang lain. Mukul orang, dia jenggut-jenggut gitu ya. Pokoknya menyakiti fisik gitu ya, baru dibilang dosa. Tapi kalau kita menyakiti perasaan pasangan kita, dosa enggak? Jadi dosa itu enggak harus selalu menyakiti fisik Bapak Ibu. Dosa itu kalau dilihat banyak orang dosanya, baru dibilang dosa. Kalau dosanya dilakukan ngumpet-ngumpet gitu, dosa tetap dosa apa enggak? Dosa. Kalau dosa yang enggak kelihatan sama orang, kita lakukan sendiri di kamar, dosa apa enggak? Dosa. Dosa itu terlihat maupun tidak terlihat tetap dosa. Dosa itu ada di pikiran juga Bapak Ibu. Nyata. Ingat Tuhan Yesus lagi bilang bahwa kamu itu berzina bukan karena kamu melakukan aja. Tapi kamu melakukannya di pikiranmu. Itu juga berzina. Berzina itu, dosa itu bicara mengenai enggak cuma dilakukan tapi di pikiran juga dosa. Nanti saya bahas di belakangnya gitu ya. Jadi paradigma dosa itu kadang-kadang kita masih salah. Enggak apa-apa kali kita lakukan ya kalau saya lakukan tersembunyi. Enggak ada yang tahu. Padahal lagu sekolah minggu ngomong apa? Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Mana yang baik. Gitu ya kira-kira gitu ya. Bapak Ibu ya. Saya ikut sekolah minggu. Jadi saya tahu lagunya gitu ya. Jangan lupa Tuhan kita itu melihat mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang tersembunyi, mana yang tidak tersembunyi. Semua Tuhan lihat Bapak Ibu. Jangan lupa. Jadi dosa itu tetap dosa. Walaupun kita lakukannya tersembunyi. Walaupun kita tidak menyakiti fisik, kita menyakiti perasaan itu dosa Bapak Ibu. Dosa itu simple sebenarnya. Dosa itu sebenarnya konsepnya simple. Apa yang dibilang dosa adalah pada saat kita melanggar hukumnya Allah. Itu dosa. Sesimpel itu. Pada saat kita melanggar hukumnya Allah itu dosa. Kita baca di firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 4. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi melanggar hukum Allah itu dosa. Hukum Allah itu ada di mana sih? Firman Tuhan Bapak Ibu. Gimana kita tahu hukum Allah? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu
Saya ingatkan untuk terus baca Alkitab gitu ya. Baca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita tahu apa saja sih hukum Allah. Dan apa saja yang harus kita lakukan. Apa saja yang tidak boleh kita lakukan gitu Bapak Ibu. Jadi kita tahu supaya kita nggak melanggar. Dosa-dosa itu adalah melanggar hukumnya Allah. Melanggar perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita. Yang uniknya juga, dosa itu sering tindakan yang dilakukan tapi orang-orang bilang wajar dilakukan gitu, biasa aja. Orang-orang dunia itu bilang sesuatu hal yang wajar. Enggak apa-apa, normal kok dilakukan, wajar melakukan itu. Orang dunia bilang begitu Bapak Ibu. Contohnya tindakan-tindakan atau dosa-dosa yang sering-sering kita tidak rasa itu dosa. Yang pertama yang kita tidak rasa seperti dosa adalah menimbulkan sakit hati. Menimbulkan sakit hati. Kita baca di Efesus 4 ayat 29. Terjemahan sederhana Indonesia. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ketika kamu berbicara, janganlah sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tetapi bicaralah seperlunya supaya perkataanmu menolong, mendatangkan kebaikan, dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Ini firman Tuhan yang bilang, bicara mengenai jangan menyakiti hati orang lain. Jangan menyakiti hati suamimu. Jangan menyakiti hati istrimu. Jangan menyakiti hati anak-anak. Menyakiti hati itu bicara enggak cuman omongan Bapak Ibu. Gestur tubuh juga bisa bikin sakit hati orang. Ketemu, bikin orang sakit hati gitu kan. Begitu juga bisa bikin sakit hati. Suami istri kadang-kadang kita itu terlalu sering melakukan sesuatu yang menyakiti hati pasangan kita kadang-kadang. Dan kita rasa itu sesuatu hal yang normal. Termasuk saya juga mau bertobat Bapak Ibu. Saya juga mau bertobat. Saya itu kerja Senin sampai Jumat. Kerja pagi pulang malam. Kerja pagi, enggak kayak Bang Toib gitu ya. Kerja pagi pulang malam, lembur pulang malam, terus lembur. Hari Sabtu itu harinya saya yang merdeka. Pelayanan kan enggak ada ya Sabtu ya. Nonton TV, depan TV, ngopi, Netflix Bapak Ibu. Bisa sampai jam 5 sore saya dari pagi. Itu me time saya gitu ya, me time saya. Saya minta waktu. Tapi apakah itu baik menurut istri saya? Belum tentu. Saya jalan yuk ke mall. Aduh capek. Udahlah nanti aja hari Minggu. Hari Minggu pelayanan ke mall. Udahlah udah nanti makan bakmi aja pulang gereja. Nggak usah ke mall, capek. Karena besok udah mau kerja lagi. Begitu terus, rutin dilakukan. Ternyata itu menyakiti hati istri saya loh. Sudah sibuk kerja di rumah, ada orang kayak gak ada orang Bapak Ibu. Ada istri kayak gak ada istri. Karena keberadaannya itu tidak ada maknanya buat kita. Itu menyakiti hati pasangan kita ternyata Bapak Ibu. Kita itu tahu sebenarnya hal-hal apa saja yang menyakiti hati pasangan kita. Kalau yang datang sama pasangannya, pegang tangannya remes-remes. Kalau diremes lebih kenceng, kencengin lagi remes. Kamu juga. Gitu ya. Remes-remes Bapak Ibu, remes-remes. Hari ini catat menyakiti hati gak boleh. Kita tahu kok sebenarnya hal-hal apa saja yang kita lakukan menyakiti hati pasangan kita. Tahu enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang masih dilakukan apa enggak? Masih. Jangan. Hari ini firman Tuhan nih bilang, menyakiti hati itu dosa. Jangan lagi Bapak Ibu. Kalau kita tahu karena kita udah sering bersama-sama dengan istri atau pasangan kita atau suami, kita tahu kesukaannya dia, tahu yang dia nggak suka, tahu apa yang bisa menyakiti hati dia. Jangan lakukan lagi Bapak Ibu. Jangan terus-menerus melakukan lagi. Karena menyakiti hati itu bisa membuat hubungan kita jadi tidak baik. Dan itu dosa Bapak Ibu, dosa. Jangan lagi menyakiti. Kita itu bilang sakit hati, menyakiti dia mah pantas. Karena apa? Saya disakitin dulu. Kadang-kadang begitu ya. Menyakiti hati itu menjadi sesuatu hal yang wajar Bapak Ibu. Pantas aja lu melakukan itu. Ya habis laki lu begitu. Kita membuat sesuatu, menyakiti hati itu menjadi sesuatu hal yang wajar. Yang biasa kita lakukan. Menurut orang-orang biasa. Hari ini firman Tuhan sampaikan. Jangan menyakiti hati pasanganmu. Karena itu adalah dosa Bapak Ibu. Dosa. Selama ini saya juga bertobat. Kalau menyakiti hati itu ternyata saya pikir hal yang biasa. Ternyata dosa saudara. Dosa. Dosa yang sering kita tidak rasakan yang kedua kali, yang nomor 2 adalah gosip. Aduh. Kalau ngobrol, lu udah denger belum?
Nah, kalau dibukanya sama begitu, biasanya gosip. Lu udah tahu belum kalau si Anu itu ternyata gosip Bapak Ibu. Kita baca dulu ya ayat firman Tuhan ya. Amsal 20 ayat 19. 1, 2, 3. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Gosip Bapak Ibu. Pengertian gosip, kalau yang diomonginnya fakta tanpa kebohongan namanya gosip enggak? Namanya gosip apa enggak? Tetap gosip. Apalagi yang diomongin bohong. Gosip itu adalah yang diomongin di belakang orangnya Bapak Ibu. Itu enggak boleh gosip. Gosip itu kalau sekiranya gosip itu kedengaran sama orangnya bikin orangnya sakit hati enggak? Sakit hati. Jadi gosip itu enggak boleh. Oke, jadi gosip itu enggak boleh Bapak Ibu. Gosip itu jangan dilaku. Gosip itu enggak membangun dan akan membuat sakit hati Bapak Ibu. Yang ketiga, dosa yang sering kali kita rasakan itu bukan hal yang dosa. Bukan dosa. Membalas dendam. Kita baca dulu ayat firman Tuhannya di Roma 12 ayat 19. Kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, balas dendam. Kita sering, saya sering mendengar kalau waktu kecil, gua mah orangnya kalau dibaikin gua baik. Kalau gua dijahatin, gua lebih jahat. Sama ternyata ya Bapak Ibu ya. Sama yang kita dengar sama. Itu namanya balas dendam Bapak Ibu. Gak boleh. Hari ini kalau orang baik kita tetap, orang jahat kita tetap baik. Itu namanya benar, gak boleh. Gak boleh balas dendam. Ternyata balas dendam itu dosa Bapak Ibu. Gak boleh. Menyakiti. Balas dendam itu gak boleh, dosa. Karena itu pembalasan itu cuma Tuhan yang boleh. Kita gak boleh membalas dendam. Apapun saudara kita lakukan, pasangan kita lakukan, gak boleh membalas dendam. Kalau tadi konteksnya menyakiti, biasanya kalau orang menyakiti itu balas dendam, pembalasan lebih kejam daripada pembunuh. Gak boleh balas dendam Bapak Ibu, gak boleh. Menyakiti aja gak boleh, apalagi balas dendam, gak boleh. Karena membalas dendam itu gak boleh karena menyakiti Bapak Ibu. Dan kita menjadi rusak kehidupan kita karena kita membalas dendam. Itu dosa-dosa yang kita gak sadar bahwa itu adalah dosa. Yang berikutnya, kenapa dosa itu kita gak boleh lakukan? Karena dosa itu punya efek samping. Efek samping yang sangat-sangat buruk sekali. Efek samping yang pertama pada saat kita berdosa adalah, efek samping yang pertama adalah kita menjadi terputus hubungannya sama Tuhan. Kita menjadi terputus hubungannya sama Tuhan. Kita baca di Yesaya 59 ayat yang kedua. Kita baca bareng-bareng dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi terputus. Kalau dulu kita dengan Tuhan itu tidak ada jarak. Tapi dengan ada dosa itu nyelip di antara kita dengan Tuhan. Tuhannya jadi berubah enggak posisinya? Enggak. Tapi kita memiliki jarak dengan Tuhan karena kita ada dosa. Tambah lagi dosa, Tuhannya tetap di sana, enggak bergerak. Kitanya menjauh sama Tuhan karena kita memiliki dosa. Dosa yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga bisa membuat kita menjadi penghalang doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita berdosa, hubungan kita menjadi tidak baik dengan Tuhan. Pada saat hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka kita terus menerus melakukan dosa terus. Ingat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus menjauh sama Tuhan, kecenderungan berbuat dosa itu akan menjadi lebih besar lagi. Makanya penting Bapak Ibu untuk tergabung dalam live. Supaya Bapak Ibu itu ada teman-teman yang mengingatkan. Makin menjauh, nggak kelihatan ikut live, nggak kelihatan di ibadah raya, ada yang follow up, ada yang ngingetin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak masuk dalam komunitas live, Bapak itu nanti menjauh sama Tuhan dan tidak terjangkau lagi. Jadi penting Bapak Ibu untuk tergabung dalam live.
Untuk supaya Bapak Ibu itu termonitor. Supaya menjauh nggak apa-apa tapi bisa ada yang narik lagi Bapak Ibu. Enggak akan menjauh terus-terusan gitu. Itu yang pertama, terputus sama Tuhan. Pada saat kita berdosa kita merasa Tuhannya yang menjauh. Tidak, kita yang menjauh dari Tuhan. Karena ada dosa yang menghalangi kita dengan Tuhan. Tuhannya tidak menjauh. Jangan menjauhkan diri dari Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dengan Tuhan. Akan terputus hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, efek samping dari dosa adalah merusak diri sendiri dan orang lain. Mungkin hari ini saya melakukan dosa, kok buat diri saya sendiri nggak ada efeknya ya. Biasa aja. Biasa aja saya melakukan dosa ini biasa aja. Nggak ada apa-apa, nggak berubah. Saya juga diberkatin Tuhan masih. Saya juga masih oke-oke aja kok. Tapi apakah benar dosa ini merusak? Merusak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi gambar mangga. Dosa itu rusaknya dari dalam. Bukan dari luar Bapak Ibu. Dosa itu rusaknya dari dalam. Butuh waktu untuk sampai kelihatan rusaknya di luar. Dosa itu seperti itu. Rusaknya dari dalam. Mungkin gak berasa. Tapi tetap rusak gak? Rusak. Rusak gak? Makin lama makin keluar gak? Dosa itu akan kelihatan. Satu waktu akan kelihatan. Mungkin sekarang belum Bapak Ibu. Mungkin sekarang belum. Nanti kelihatan pada saat dosa itu muncul kalau hubungan suami istri udah mulai retak. Nah itu tanda-tanda tuh. Dosanya udah mulai keluar kelihatan. Pada saat komunikasi suami istri udah mulai gak lancar. Itu mulai tuh kelihatan. Hubungannya, dosanya udah mulai keluar. Tanda-tanda pada saat hubungan orang tua dengan anak udah gak ngobrol. Nah itu mulai tuh. Bentar lagi keluar. Busuk dari dosanya itu keluar dalam kehidupan kita. Keluar. Mungkin sekarang belum. Jadi merusak itu bisa merusak diri kita sendiri dan merusak orang lain. Dan hati-hati. Hari ini mungkin kita merasa belum rusak. Tapi rusaknya itu dari dalam. Hati-hati dari dalam. Yang ketiga, ciri-ciri dari dosa adalah ediktif, kecanduan. Yang menarik Bapak Ibu, yang menarik nih. Saya itu nyari dosa berjudi di Alkitab. Ternyata gak ada loh. Boleh cari ya, boleh cari. Dosa berjudi di Alkitab gak ada. Pertanyaannya, apakah boleh dilakukan? Gak boleh. Kenapa? Dosa judi itu ediktif. Dan itu akan mengkonsumsi kehidupan kita. Supaya kita tuh nafsu. Memiliki hawa nafsu untuk uang. Gak boleh. Judi online. Gak boleh Bapak Ibu. Itu dosa. Karena itu kecanduan. Tahu sekarang judi online lingkaran setannya seperti apa? Judi online. Saudara dikasih menang pertama. Setelah itu kalah terus. Terus pada saat saudara kalah terus ada tuh yang WA, SMS. Nih kalau mau pinjem duit. Pinjaman online Bapak Ibu. Judi online duitnya habis dikasih pinjaman online. Pada saat pinjaman online saudara ambil. Itu jadi lingkaran setan dan saudara tidak akan bisa menyelesaikan itu. Hati-hati, hati-hati. Judi walaupun tidak ada di Alkitab. Tidak boleh dilakukan. Karena itu dosa. Ediktif. Judi slot. Gak boleh dilakukan. Iseng, enggak gue mah iseng. Naruh duit 200.000 gak apa-apa. Hati-hati. Judi online. Gak boleh. Kecanduan. Kalau gak main judi online kayaknya gak enak nih. Kalau saya gak melakukan dosa saya kayaknya gak enak. Udah dosa itu menjadi rutinitas. Karena saya sering lakukan terus menerus. Gak cuman kecanduan. Di alam bawah sadar saya bahwa dosa itu sudah bukan merupakan dosa lagi. Itu aktivitas yang wajar. Hati-hati. Dosa bikin kecanduan. Pada saat saudara hari ini tahu di dosa yang menjadi kecanduan saya, stop hari ini. Komitmen sama Tuhan untuk stop. Setiap dosa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Salah satu pertanggungjawaban yang paling mendasar adalah mengaku dosa dan bertobat. Mengaku dosa dan bertobat. Itu adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Dan tak mempertanggungjawabkan juga keselamatan yang telah kita terima. Kita harus mengaku dosa dan bertobat. Ayat Alkitabnya ada di Amsal 28 ayat 13. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Dengan suara yang keras. 1, 2, 3.
akan mendapat belas kasihan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni sama Tuhan. Tapi tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak memerlukan pengampunan. Setiap dosa itu perlu diakui di hadapan Tuhan dan bertobat. Dan minta pengampunan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, pada saat kita sudah mengaku sama Tuhan dan bertobat, apakah selesai semuanya sampai situ? Tidak. Ada tanggung jawab sosial yang harus kita jalankan juga. Contoh, pada saat kita, pada saat kita selingkuh sama pasangan kita. Kita sudah minta ampun sama Tuhan, Tuhan minta ampun, bertobat. Tapi pasangan kita, kok udah minta ampun sama Tuhan, kan kamu tahu saya udah minta bertobat sama Tuhan, kok masih gak percaya? Itu tanggung jawab sosial Bapak Ibu. Kita harus mengembalikan kepercayaan pasangan kita. Caranya gimana? Banyak caranya. Tapi itu adalah tanggung jawab kita terus menerus melakukan sesuatu hal yang baik kepada pasangan kita untuk mengembalikan kepercayaan pasangan kita. Itu namanya tanggung jawab sosial. Ada lagi tanggung jawab hukum Bapak Ibu. Pada saat kita melakukan dosa yang melanggar hukum, itu tanggung jawab itu harus kita pikul juga Bapak Ibu. Harus kita pikul. Bertanggung jawab, mengaku dosa dan bertobat. Itu adalah tindakan-tindakan korektif. Udah sakit, ke dokter, minum obat. Nunggu sakit dulu, ke dokter, minum obat. Nunggu berdosa dulu, mengaku dosa, bertobat. Ini tindakan korektif, mengobati Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar caranya gimana sih supaya kita nggak mengobati, nggak gampang jatuh ke dalam dosa. Kita mau preventif orang bilang, mencegah kita masuk ke dalam dosa. Mencegah. Gimana caranya? Ternyata ada caranya. Kita baca dulu di Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Ini asal muasal dosa itu terjadi. Yakobus 1 ayat 14 sampai 15 kita baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kuncinya pencegahan supaya kita tidak masuk ke dalam dosa. Tidak jatuh ke dalam dosa. Kendalikan keinginan kita. Kita dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita, seringkali kita nggak akur, nggak cocok dengan pasangan kita. Ribut. Pasangan gua cerewet amat. Bukan ya kamu ya, saya bukan. Ini andai-andai nanti saya di rumah dicubitin gitu ya. Bukan kamu, ini andai-andai. Pasangan kamu kok rewel banget ya. Pasangan gua begitu banget ya. Enak juga kali ya kalau punya pasangan yang gak rewel. Hati-hati dengan keinginan. Hati-hati dengan keinginan. Aduh, pasangan gua kok terus sana sini, capek gua. Enak kali ya kalau punya pasangan yang bisa melayani gua. Hati-hati. Itu keinginan yang akan menjurus ke dalam dosa. Kalau keinginan itu dibuahi, itu bicara mengenai dipikir-pikir, terus dipikir-pikir itu. Aduh, caranya gimana ya? Akhirnya kalau kita yang gak buahi, iblis yang buahi. Iblis ngebuahi cari gimana? Diketemuin orangnya. Tetangga diketemuin yang baik, sesuai kriteria. Yang perhatian, diketemuin sama tetangga. Perhatian, diketemuin sama teman-teman yang dulunya gak ketemu. Aduh, kehidupannya enak. Mulai rumah tangganya itu akan gonjang-ganjing. Kita mulai, ini orang cocok banget nih sama saya. Padahal sudah bersuami, sudah beristri. Hati-hati Bapak Ibu dengan keinginan kita. Batasi, kendalikan keinginan kita. Ingat posisi kita seperti apa. Kita sudah berkeluarga, sudah punya suami, sudah punya istri. Berbahagialah kalian dengan pasangan kalian masing-masing. Jangan pernah, ngebosenin. Laki gue ngebosenin. Teman-teman gue kok lebih happy ya, lebih ceria. Teman-teman gue mah lebih enak diajak ngobrol. Bini gue mah boring lu. Boring. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Pada saat kita sudah mulai keinginan kita itu dibuahi terus. Nanti akan berujung pada dosa Bapak Ibu. Akan berujung pada dosa. Hati-hati dengan keinginan kita. Hati-hati dengan keinginan kita.
Pada saat kita tahu bahwa ini harusnya nggak boleh. Keinginan itu harus di stop. Nggak boleh lagi. Kendalikan keinginan saudara. Berbahagialah dengan kondisi saudara saat ini. Bersyukurlah dengan kondisi saudara saat ini. Nggak boleh memiliki keinginan, nggak boleh berandai-andai kepengenan yang aneh-aneh Bapak Ibu. Itu mulainya dari situ. Kalau saudara ada konflik dalam rumah tangga, beresin, obrolin, beresin. Kalau saudara sampai nanti timbul buahnya dosa, itu nggak akan gampang beresinnya. Harus beresin sekarang sebelum keinginan itu dibuahi. Jangan. Jadi Bapak Ibu, supaya nggak jatuh ke dalam dosa, kendalikan keinginan saudara. Keinginan yang melewati dari kondisi kalian. Melewati kondisi saudara-saudara semua. Sudah bersuami kok pengennya misalkan cari yang bisa baik, perhatian. Mintalah perhatian dari suami sendiri, dari istri sendiri. Kok istri nggak seru, ya diajak seru. Jangan lupa, dulu kok seru, sekarang nggak seru. Dulu lagi pacaran seru Bapak Ibu, apa juga bisa diomongin ya saya. Ya saya itu istri saya di belakang gitu ya. Setengah hari gitu ya, topik macam-macam dari Sabang sampai Merauke bisa diomongin gitu ya, setengah hari beres gitu ya. Cuman ngobrol aja. Sekarang nggak bisa ngobrol Bapak Ibu. Apa juga ngobrol nggak nyambung, apa juga ngobrol ribut gitu. Udah nggak ketemu Bapak Ibu. Ingat dulu zaman pacaran gimana. Ngejar-ngejar, hujan-hujanan masih disamperin gitu ya. Sekarang disuruh jemput di depan kehujanan. Ntar hujan. Nggak tahu hujan apa. Dulu hujan-hujan naik motor turun angkot hujan masih diterabas Bapak Ibu. Sekarang nggak mau. Yuk kita tutup mata, yuk kita berdoa yuk.